Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jaya Sakti dengan NIM 23040195 dari Fakultas Teknologi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital, kelas 1A Pagi, Kampus Karawaci, Universitas Yatsi Madani. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kewirausahaan oleh Bu Selvi Afrioza. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan 3 materi. Yang pertama, ada pendekatan dalam mencari peluang dalam pendirian usaha baru. Materi yang kedua adalah prosedur. Dan yang ketiga adalah bedanya norma, etika, serta cara mempertahankan bisnis. Pertama, kita bahas tentang pendekatan dalam mencari peluang dalam pendirian usaha baru. Apa itu pendekatan dalam mencari peluang? Pendekatan dalam mencari peluang merujuk pada strategi dan metode yang digunakan untuk mengevaluasi, memitigasi, dan mengidentifikasi peluang yang ada pada pasar. Berikut adalah contoh beberapa pendekatan peluang. Pertama, ada pendekatan peluang melalui teknologi. Kedua, ada pendekatan melalui peluang. Ketiga, ada pendekatan melalui passion driven. Keempat, ada pendekatan melalui problem solving. Kelima, ada pendekatan berbasis sosial. Keenam, ada pendekatan permintaan dan penawaran. Pertama, ada pendekatan inovasi teknologi, di mana pendekatan tersebut adalah pendekatan yang memanfaatkan teknologi terbaru. Contohnya seperti startup yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi. Yang kedua, ada pendekatan penemuan peluang. Pendekatan ini, kita dapat melakukan penemuan peluang dengan mengamati tren pasar, kemudian perubahan teknologi dan informasi, serta kita bisa menemukan celah dalam suatu pasar. Ketiga, ada pendekatan melalui passion driven. Pendekatan ini berdasarkan tentang keahlian atau keminatan yang kita miliki sehingga dapat dikembangkan dan bisa menjadi inspirasi dalam memulai sebuah usaha. Yang keempat, ada pendekatan problem solving. Dalam pendekatan ini, Anda dapat mengidentifikasi masalah yang ada di pasar dan kebutuhan yang belum terpenuhi, lalu mencari solusi dengan cara yang inovatif. Yang kelima, ada pendekatan berbasis sosial. Pendekatan berbasis sosial merujuk pada isu-isu yang terjadi di masyarakat, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan juga perubahan iklim. Seorang wirausahawan dapat membuat suatu produk atau mengembangkan UMKM untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang keenam, ada pendekatan melalui permintaan dan penawaran. Pendekatan ini merujuk pada permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Seorang wirausahawan dapat melakukan pendekatan ini seperti mengamati tren yang ada di pasar dan memenuhi permintaan pelanggan. Itu dia materi pendekatan dalam mencari peluang dalam pendirian usaha baru. Selanjutnya, kita masuk ke materi prosedur, analisis, pertimbangan, dan seleksi. Prosedur adalah suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh banyak orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan perusahaan. Tahapan prosedur pembelian perusahaan. Pertama, ada analisis awal, kedua ada pertimbangan dan seleksi, ketiga ada due diligence, keempat ada negosiasi pertemuan, dan kelima ada integrasi. Pertama, ada analisa awal. Dalam analisa awal, Anda perlu mengidentifikasi kebutuhan, apa alasan Anda ingin membeli atau membuat perusahaan baru. Kedua, lakukan penilaian pasar. Penilaian pasar bisa dilakukan dengan melakukan mitigasi resiko ataupun analisa SWOT. Selanjutnya, ada pertimbangan dan seleksi. Anda dapat melakukan pertimbangan dan seleksi, yaitu melalui identifikasi calon target, evaluasi kandidat, dan penilaian nilai target. Selanjutnya, pemeriksaan kemampuan. Anda harus mampu melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan keuangan, hukum, dan juga operasional. Kemudian, ada due intelligence. Due intelligence dibagi menjadi 2, yaitu keuangan dan hukum. Dalam keuangan, Anda harus memeriksa laporan keuangan, audit, arus kas, aset, dan keuangan lainnya. Dan dalam hukum, Anda dapat memeriksa agar tidak ada masalah dalam hukum, gugatan, ataupun penyalahgunaan. Kemudian, ada negosiasi dan kesepakatan. Dalam tim negosiasi, Anda memerlukan ahli hukum, keuangan, dan manajemen untuk melakukan negosiasi.
Dalam struktur transaksi, tentukan transaksi yang optimal, harga, beserta syarat-syaratnya. Yang terakhir, ada integrasi. Dalam integrasi, ada rencana integrasi, manajemen perubahan, dan implementasi. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Mari kita lanjut ke materi ketiga. Materi yang ketiga adalah bedanya norma dan etika serta cara mempertahankan etika bisnis. Norma adalah perilaku yang disetujui budaya dan diterima secara luas. Sedangkan etika adalah pendekatan sistematis yang digunakan seseorang dalam membuat keputusan tentang suatu perilaku. Kemudian, cara mempertahankan etika bisnis. Pertama, buat aturan dan standar perilaku. Kedua, jaga kualitas dan produk layanan. Yang ketiga, ada jaga konsistensi. Keempat, jaga integritas. Dan yang kelima adalah jaga privasi pelanggan. Kesimpulannya, etika bisnis adalah seperangkat aturan dan nilai yang mengatur perilaku dan tindakan seseorang dalam lingkup bisnis. Etika bisnis dapat membantu untuk menciptakan kepercayaan pelanggan dan hubungan bisnis yang kuat. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton, semoga menambah wawasan bagi kalian semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!